Kita tuh kayaknya terobsesi banget ya sama tidur. Kita lacak, kita ukur, ujung-ujungnya malah jadi cemas sendiri. Tapi gimana kalau ternyata aturan-aturan yang kita pegang erat itu justru biang keroknya? Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba putar waktu kembali buat menemukan rahasia istirahat nenek moyang kita dan gimana cara itu bisa mengubah total cara kita tidur. Mulai malam ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kita semua udah hafal kan aturannya? Tidur 8 jam. Kalau kurang dari itu, rasanya kayak gagal. Tapi pernah nggak sih kita mikir angka itu sebenarnya datang dari mana? Apa ini beneran settingan biologi kita? Atau jangan-jangan cuma sebuah ide modern aja? Kutipan ini dalam banget. Ini dari seorang ilmuwan tidur yang ironisnya malah berjuang lawan insomnianya sendiri. Ini nunjukin betapa kejamnya kecemasan soal tidur. Dia nggak pandang bulu, bahkan ahlinya pun bisa kena. Jadi ini bukan soal kurang niat, tapi tentang jebakan psikologis yang tanpa sadar kita ciptakan sendiri. Dan disinilah letak masalah utamanya. Tidur itu kan harusnya alami ya, proses istirahat gitu aja. Tapi kita malah mengubahnya jadi semacam tugas yang harus dilakukan dengan sempurna. Ada tekanan buat tampil bagus di kasur, harus cepat tidur, nggak boleh kebangun, dan lucunya, justru tekanan itulah yang bikin kita melek semalaman. Nah ini nih titik baliknya. Gimana kalau kita berhenti nyalahin diri sendiri dan sebaliknya mulai mempertanyakan aturannya? Yuk kita coba kesampingkan dulu semua yang kita pikir kita tahu soal tidur dan kita lihat cetak biru aslinya, factory settingnya kita. Selamat datang di pengaturan pabrik tidur manusia. Para peneliti ini nggak pakai mesin waktu loh. Mereka belajar dari masyarakat pemburu pengumpul modern, seperti suku Hadza. Dan apa yang mereka temukan? Wah, gambarannya beda banget dari yang kita bayangkan soal tidur alami itu. Coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Hampir semua yang kita kejar sebagai tidur ideal, 8 jam, sendirian di kamar sunyi, nggak keganggu sama sekali, itu ternyata kebalikannya dari cara tubuh kita dirancang buat istirahat. Nenek moyang kita tidurnya lebih singkat, bareng-bareng, dan buat mereka, bangun tengah malam itu ya biasa aja, normal. Coba kita resapi angka ini. 6 jam 15 menit. Itu kan hampir 2 jam lebih sedikit dari aturan emas 8 jam. Dan yang paling bikin kaget, suku Hadza yang tidurnya segini tuh nggak menunjukkan tanda-tanda kurang tidur kronis yang kita takuti. Ini benar-benar meruntuhkan mitos kalau semua orang wajib tidur 8 jam. Nah, ini mungkin perubahan mindset yang paling penting dari semua ini. Buat nenek moyang kita, bangun tengah malam itu bukan masalah, itu normal, wajar aja. Masalah kita sekarang tuh bukan pas bangunnya, tapi rasa panik dan cemas pas kita sadar kita lagi bangun. Coba deh bayangin. Lingkungan tidur yang tujuannya itu buat rasa aman, bukan buat performa. Tidur itu kegiatan bareng-bareng, kegiatan komunal, pola tidur yang beda-beda, ada yang morning person, ada yang night owl, ada orang tua yang tidurnya gampang kebangun, itu semua malah jadi keuntungan. Kenapa? Karena jadi selalu ada yang jaga malam buat kelompok. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau biologi kita udah disetel buat tidur dengan cara tertentu, kenapa kita di zaman modern ini malah susah banget tidurnya? Nah, di bagian ini kita bakal bahas konflik utamanya, ketidakcocokan antara hardware evolusi kita dan software lingkungan modern kita. Timeline ini sebenarnya kayak cerita perpisahan loh. Setiap kemajuan peradaban, mulai dari pertanian, lanjut ke revolusi industri, sampai sekarang era digital, pelan-pelan tapi pasti ngejauhin kita dari ritme alami, ritme cahaya, dan suhu yang harusnya jadi dirijen buat jam biologis kita. Dan ini dia ketidakcocokan lainnya yang gak kalah besar, gerakan. Badan nenek moyang kita itu terus bergerak, jadi secara alami mereka ngebangun yang namanya tekanan tidur. Nah kita? Gaya hidup kita kan banyak duduknya, kurang gerak. Jadinya kita sering gak cukup capek secara fisik. Hasilnya, pas ketawa nempel bantal, badan kita tuh sebenarnya belum siap buat tidur. Coba deh pikirin sinyal campur aduk yang kita kasih ke otak kita tiap hari. Otak kita itu mengharapkan siang yang terang benderang buat melek dan malam yang gelap gulita plus sejuk buat tidur. Yang kita kasih malah sebaliknya, siang yang remang-remang di dalam ruangan dan malam yang terang benderang plus anget karena layar dan pemanas. Ya pantas aja jam internal kita jadi bingung kan? Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Kabar baiknya, kita nggak perlu kok pindah ke gua buat bisa tidur nyenyak. Kita bisa pakai prinsip-prinsip kuno ini buat ngehack biologi kita sendiri dan istirahat lebih baik di dunia modern. Ini dia kerangkanya. Cuma 4 langkah. Simple, bisa langsung dicoba, dan semuanya terinspirasi dari kearifan nenek moyang kita. Yuk kita bedah satu persatu. Intinya simple, kasih sinyal yang benar ke otak kita. Pertegas perbedaan antara siang dan malam.
Pagi-pagi, usahakan cari cahaya matahari. Malamnya, bikin lingkungan kita segelap dan sesejuk mungkin. Tujuannya, meniru kondisi matahari terbenam dan malam hari yang dingin, persis seperti yang diharapkan tubuh kita. Nah ini nih, mekanisme di balik langkah 2. Anggap aja adenosin itu kayak pengatur waktu ngantuk alami di otak. Bayangin ada jam pasir. Setiap jam kita melek dan aktif, itu nambahin pasir ke jam itu. Makin banyak kita gerak di siang hari, makin cepat jam pasirnya penuh. Dan itu artinya rasa ngantuk di malam hari bakal lebih kuat. Prinsipnya gampang, dan ini berlaku buat makanan dan aktivitas. Kasih tubuh apa yang ia butuhin. Makanan tinggi protein dan rendah gula itu bagus buat energi di siang hari. Sebaliknya, makan banyak dan berat sebelum tidur itu maksa badan kita kerja lembur pas harusnya istirahat. Dan kuncinya yaitu tadi, terus bergerak sepanjang hari biar capeknya alami. Ini mungkin tindakan yang paling ampuh buat langkah 4. Setiap kali kita ngelihat jam pas kebangun tengah malam, otak kita langsung hitung, sisa berapa jam lagi nih, besok bakal kuat nggak ya? Itu langsung memicu stres, padahal yang kita butuhin buat tidur itu kan relax. Jadi, singkirin jamnya. Atau paling nggak, balikan posisinya. Kutipan ini benar-benar nangkap inti perubahan mindset yang kita perlukan. Kita harus ganti pikiran kita dari, waduh, aku kebangun. Jadi, oh, nggak apa-apa, badanku lagi istirahat kok. Tujuannya bukan lagi maksa diri buat tidur, tapi belajar buat terjaga dengan tenang. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini. Jangan-jangan selama ini kita semua ngejar target yang salah. Daripada mati-matian berjuang buat tidur lebih lama tanpa gangguan, mungkin kita justru perlu belajar menerima momen-momen bangun di malam hari dengan tenang, persis kayak nenek moyang kita dulu. Dan itu adalah perubahan yang bisa kita mulai malam ini juga.